Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 7. Pada bab ini kita akan belajar yang pertama mengenai partikel ni. Partikel ni pada bab ini artinya adalah kepada atau dari. Misalnya memberikan kepada, menerima dari. Jadi arti ni ini bisa kepada atau dari, tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya memberikan, ni ini artinya kepada. Tapi kalau kata kerjanya menerima, ni-nya itu artinya dari. Oke, mari kita lanjut untuk lebih memahami apa sih maksudnya partikel ni di sini. Misalnya, ketika kita mau mengatakan saya memberikan hadiah kepada Taro, atau saya menerima uang dari seseorang. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh penggunaannya dalam bahasa Jepang, kita belajar kosakatanya terlebih dahulu. Yang pertama ada agemasu. Agemasu artinya memberikan. Moraimasu. Moraimasu artinya menerima atau mendapatkan. Berikutnya ada kashimasu. Kashimasu artinya meminjamkan. Berikutnya ada ringo. Ringo artinya apel. Okane. Okane artinya uang. Purezento. Purezento artinya hadiah. Berikutnya ada keiki. Keiki artinya kue. Baik, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Sini ada saya menerima apel dari Taro. Maka bahasa Jepangnya watashi wa Taro-chan ni ringo o moraimasu. Saya menerima apel dari Taro. Watashi wa, kemudian menerimanya kita taruh paling belakang ya. Jadi dari sini, dari Taro. Taro-san ni apel ringo o moraimasu. Saya menerima apel dari Taro. Berikutnya, saya memberikan kue kepada Tanaka. Maka kita bisa bilang bahasa Jepangnya watashi wa Tanaka-san ni keiki o agemasu. Watashi wa Tanaka-san ni keiki o agemasu. Saya memberikan kue kepada Tanaka. Di sini sama-sama partikelnya ni ya, tapi berbeda berdasarkan kata kerjanya. Di sini moraimasu, ni-nya berarti dari. Tapi kalau misalnya di sini kata kerjanya agemasu, ni ini artinya kepada. Seperti itu ya minasan. Contoh berikutnya, watashi wa Yamada-san ni hon o kashimasu. Saya meminjamkan buku kepada Yamada. Saya meminjamkan buku kepada Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hon o kashimasu. Berikutnya, saya memberikan hadiah kepada Nana. Watashi wa Nana-chan ni purezento o agemasu. Watashi wa Nana-chan ni purezento o agemasu. Saya memberikan hadiah kepada Nana. Berikutnya kita akan belajar partikel D. Sebelumnya kita juga belajar ya minasan partikel D yang artinya di, menunjukkan tempat kegiatan. Nah, di sini D-nya beda fungsi ya minasan. Jadi partikel D pada bab ini artinya dengan, menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya, kita mau bilang memotong sayuran menggunakan pisau.
atau dengan pisau. Jadi si pisaunya tuh alat yang kita gunakan untuk memotong ya. Kemudian menggunting kertas menggunakan gunting atau menggunting kertas dengan gunting. Nah, sebelum kita lanjut ke penggunaan partikel D dalam bahasa Jepang, seperti biasa, kita belajar kosakatanya dulu ya minasang. Yang pertama ada gunting. Gunting bahasa Jepangnya hasami. Hasami. Berikutnya ada naifu. Naifu artinya pisau. Kemudian ada sumpit. Bahasa Jepangnya hashi. Hashi. Berikutnya ada kata kerja memotong. Bahasa Jepangnya kirimas. Kirimas. Berikutnya ada menulis kakimas. Kakimas. Berikutnya ada makan tabemas. Tabemas. Dan yang terakhir sendok supun. 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 Sendok. Baik, kita lanjut ke contoh kalimatnya ya. Partikel D. Yang pertama ada saya memotong sayuran dengan pisau. Watashi wa naifu de yasai o kirimasu. Saya memotong sayuran dengan pisau atau menggunakan pisau. Berikutnya, memotong kertas menggunakan gunting ya. Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Saya memotong kertas dengan gunting atau menggunakan gunting. Contoh berikutnya, saya menulis dengan pensil. Watashi wa enpitsu de kakimasu. Watashi wa enpitsu de kakimasu. Saya menulis dengan pensil atau menggunakan pensil. Berikutnya, saya menulis dengan pulpen. Watashi wa borupen de kakimasu. Watashi wa borupen de kakimasu. Saya menulis dengan pulpen atau menggunakan pulpen. Seperti itu ya minasang untuk partikel D ini.